Sedulur-sedulurku, pada pemaparan kali ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda kedatangan atau kemunculan Sabto Palon dan Satrio Piningit si Ratu Adil, dan ini menyerupai ambang kiamat. Sedulur-sedulurku, untuk mempersingkat waktu, monggo sareng-sareng kita selami pemaparan ini. Sedulur-sedulurku, menurut jagat pakeliran Jawa, bahwa seorang Satrio Piningit atau Ratu Adil selalu diasuh oleh Kiai Semar, Kiai Pudronoyo, Kiai Noyontoko, Kiai Bojogati, dan Kiai Ismoyo. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Serat Musarar Joyoboyo karangan Sunan Giri Prapet, bahwa Satrio Piningit, sang putra Bathara Indra, akan muncul diasuh oleh Sabto Palon. Terdapat pula suatu pendapat bahwa kemunculan sang putra Bathara Indra ini juga diasuh oleh Noyo Genggong. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa Noyo Genggong merupakan nama lain dari Sabto Palon. Berdasarkan kepercayaan dari sebagian masyarakat Jawa, Kiai Semar yang dimaksud adalah identik dengan Sabto Palon atau Noyo Genggong. Dengan demikian, waktu kemunculan Sabto Palon identik dengan waktu kemunculan Satrio Piningit atau Ratu Adil. Waktu kemunculan mereka sesudah terjadi goro-goro atau zaman kalau bener. Lantas bagaimana peristiwa goro-goro yang merupakan tanda bakal munculnya Sabto Palon dan Satrio Piningit si Ratu Adil menurut Serat Sabto Palon? Berikut saya paparkan 20 tanda kemunculan Sabto Palon dan Satrio Piningit si Ratu Adil yang sangat mengerikan, bahkan menyerupai akhir zaman atau ambang kiamat. Yang pertama adalah Gunung Merapi akan menggelegar dan meletus dahsyat dengan lahar mengalir ke arah barat daya. Bau lahar tersebut seolah menyengat dan tidak sedap untuk hidung setiap manusia. Lalu yang kedua, banyak pemimpin hanyut dalam arus zaman hingga rakyat kecil itu hidup menderita, berduka cita, dan merasakan kepedihan yang sangat mendalam. Selanjutnya, tanda yang ketiga, orang-orang yang bekerja merasakan hasilnya tidak cukup, sehingga banyak praktek korupsi, pencurian, perampokan, penipuan, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Tanda yang keempat, banyak orang dari kalangan elit bersedih. Banyak orang dari kalangan elit bersedih hatinya karena banyak hal, semisal perusahaannya mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Lalu yang kelima, banyak pedagang menderita kerugian karena jelas dagangannya tidak laku. Lalu yang keenam, upah pekerjaan sangatlah rendah karena jumlah pekerja membludak, sementara mata pencaharian itu berkurang. Yang ketujuh, banyak petani yang menderita kerugian karena penghasilannya habis digunakan untuk menutup modal operasionalnya. Tanda yang kedelapan, tanah yang diperah secara paksa dan diolah dengan pupuk kimia semakin tidak subur dan berkurang jelas hasilnya. Lalu yang kesembilan, banyak hama, misalnya hama warem atau tikus yang menyerang berbagai tanaman hingga para petani itu merugi dengan jumlah yang sangat besar. Tanda yang ke-10, banyak pencurian kayu dan perusahaan hutan secara liar. Akibatnya adalah banjir bandang yang akan menyengsarakan banyak orang serta merusak rumah, jembatan, dan bangunan-bangunan yang lain. Lalu yang ke-11, manusia mengalami kebobrokan moral dan tidak takut dengan hukum-hukum Tuhan. Selanjutnya yang ke-12, banyak pencuri di saat malam gerimis, banyak begal di siang bolong. Lalu yang ke-13, banyak orang berebut makan karena rasa lapar. Itulah banyak orang tidak lagi memperhatikan hukum-hukum negara. Yang ke-14, tanah Jawa dilanda bencana besar. Sore sakit, pagi meninggal. Banyak orang meninggal karena penyakit aneh yang datangnya secara mendadak.
Yang ke-15, banyak terjadi hujan salah musim, hutan salah mongso. Yang ke-16, banyak terjadi puting beliung dan badai yang merobohkan pohon-pohon besar dan menghancurkan rumah dan bangunan lainnya. Selanjutnya yang ke-17, banyak banjir hingga wilayah yang dilanda seperti lautan itu tengah pasang. 18, banyak gunung berapi meletus hingga menghancurkan desa-desa dan hutan di sekitarnya. Banyak hewan yang mati saat terjadi peristiwa tersebut. Yang ke-19, terjadi gempa bumi 7 kali sehari. Bumi terbelah hingga banyak orang yang terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Lalu yang terakhir, tanda-tanda yang ke-20 adalah banyak orang sakit akibat bencana. Kebanyakan dari mereka tidak dapat disembuhkan dan meninggal. Sedulur-sedulur Sinau Kauro Channel, demikianlah tanda kedatangan kemunculan Sabto Palon dan Satrio Piningit si Ratu Atil. Ini sangat mengerikan ya, tepatnya 20 tanda. Tanda-tanda tersebut akan membuka kehidupan baru, di mana banyak punggawa di bawah kepemimpinan Satrio Piningit Ratu Atil akan bekerja keras demi kesejahteraan bangsa dan negaranya, hingga seluruh rakyat akan kembali hidup dalam kebahagiaan, sebagaimana para punokawan yang tengah bersukacita seusai surutnya Goro-Goro atau zaman Kolobendu. Nah, sedulur-sedulurku, semoga apa yang telah saya paparkan bisa menjadi pembelajaran agar kita selaku manusia selalu eleng dan waspada